Revolusi industri tahap kedua, atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri 2.0, terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Mesin uap, perlahan, dan pasti, mulai digantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik-pabrik besar, yaitu masalah transportasi. Di akhir abad 19, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak sejalan dengan kecepatan proses produksi. Karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Dan bisa disimpulkan, untuk merakit mobil dalam jumlah yang banyak, tentu saja dibutuhkan perakit mobil dalam jumlah yang banyak pula. Selain energi listrik sebagai penanda dari revolusi industri 2.0, puncak dari revolusi industri 2.0 ditandai juga dengan munculnya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total. Karena untuk menyelesaikan sebuah mobil, tidak diperlukan satu orang perakit mobil untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian mobil saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap yang dipakai di industri otomotif pada era sebelumnya. Revolusi industri tahap kedua ini juga berdampak pada sektor maupun industri militer negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, kendaraan tempur, pesawat, kapal, amunisi, seragam maupun senjata diproduksi dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal atau mass production. Sebagian besar masyarakat Eropa pun mulai bergeser dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Setelah sebelumnya, revolusi industri dipicu oleh penemuan mesin uap dan energi listrik, pada revolusi industri ketiga, komputer dan robotlah yang menjadi pemicunya. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua, sebagai mesin untuk memecahkan kode, buatan Nazi Jerman, adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut, merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur, yang tidak memiliki RAM, dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut
hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar. Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip, yang disingkat IC, membuat ukuran komputer semakin kecil. Listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya semakin canggih. Mengecilnya ukuran fabrikasi, membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan tenaga manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah Industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada Industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siberfisik, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar.